Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita bersama-sama niatkan terlebih dahulu agar kiranya ilmu yang kita pelajari dan insya Allah nanti kita dapatkan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita sama-sama akan kembali membaca atau qiraah. Ada di LKS kalian halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiyatuna fil madrasati. Ahmad talibus shaffis tsamin fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Huwa yaskunu fi Purwokerto. Huwa talibun mujtahidun. Huwa yadrusul mawaddat diniyah mithlul aqidah wal akhlaq wal fiqhi wa tarikhil hadaratil islamiyah wal Qur'an wal hadis wa ghairiha wal mawaddal ammata mislur riyadiyat wal biologiya wal fizya wal kimia wal geografiya wa ghairiha wal lughati وهي اللغة الإندونيسية واللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة المحلية. في وقت الاستراحة أحمد يذهب إلى المكتبة. في المكتبة رفوف عليها كتب متنوعة ومجلات وجرائد. هو يتكلم مع موظف المكتبة. هو يريد أن يستعير كتاب الفقه ثم يقرأه فيها. في المدرسة نشاطة الدرس الإضافي وهي منظمة هلال الأحمر للشباب وطريقة القراءة وكتابة القرآن والخط العربي والكشافة والخياطة والكمبيوتر والإلكترونية. أحمد يشترك بنشاطة الكمبيوتر والإلكترونية لأنه يريد أن يكون مهندسا. Mari sekarang kita kaji bersama qiraah yang telah kita baca tadi. Yaumiyatuna fil madrasah. Yaumiyatuna bisa kita artikan sebagai keseharian kita, ya. Yaumiyat itu artinya keseharian. Nanya ini dhamir nahnu. Jadinya yaumiyatuna keseharian, nah kita di dalam atau pada al-madrasati sekolah. Jadi keseharian kita di sekolah atau bisa juga aktivitas kita di sekolah. Bisa juga kegiatan kami di sekolah. Itu bisa diartikan seperti itu. Jadi kalau ditanya yaumiyatuna fil madrasah, apa artinya? Bisa keseharian, aktivitas harian aktivitas harian kami di sekolah, itu bisa diartikan seperti itu. Ahmad talibun, pelajar. Ini yang dinamakan mubtada, ya. Ahmad karena ini nama orang, talibun itu pelajar, ya. Ahmad talibun pelajar, as-soffi
kelas Ats-tsamini 8 fi pada al-madrasah sekolah al-mutawassithah pertengahan al-islamiyah islami. Jadi Ahmad pelajar kelas 8 di SMP Islamiyah. Bisa kayak gitu, SMP Islam. Bisa juga Ahmad pelajar kelas 8 di madrasah sanawiyah, ya. Bisa diartikan seperti itu juga karena ada Islamiyahnya. Tetapi karena zaman sekarang ada yang dinamakan SMP Islam, maka bisa kita artikan seperti itu. Karena kalau madrasah sanawiyah itu biasanya at-tanawiyah, ya. Biasanya kalau di buku. Nah, karena di sini ada fil madrasatil mutawassithah, sekolah pertengahan Islam, dan kalau kelas 8 itu biasanya MTS atau SMP, maka kita ambil Ahmad pelajar kelas 8 di SMP Islam. Atau kalau kita SMP IT, ya itu yang terpadu. Huwa dia siapa? Ahmad, ya. Huwanya ini adalah lari ke Ahmad. Huwa dia yaskunu. Yaskunu. Kenapa yaskunu? Karena ini domirnya huwa. Berarti Ahmad yaskunu tinggal fi di dalam atau pada Purwakarta. Ya, di sini tulisannya Purwakarta. Kalau kita bacanya jadi Purwokerto. Purwokerto ada di Jawa Tengah, ya. Jadi dia tinggal di Purwokerto. Itu artinya. Dia siapa? Ahmad, ya. Jadi kalau tanya huwanya ini kembali ke siapa? Kembalinya ke Ahmad, ya. Huwa ini kata ganti untuk siapa? Untuk Ahmad, ya. Dia Ahmad tinggal di Purwokerto. Huwa dia Ahmad lagi kembali, ya, kembali ke Ahmad. Huwa dia talibun pelajar mujtahidun yang giat, yang rajin, ya. Jadi Ahmad adalah pelajar yang rajin. Huwa dia kembalinya masih sama ke Ahmad, yadrusu belajar. Nah, ini domirnya sama, yaskunu yadrusu. Ini namanya fi'il mudhari, ya. Huwa dia yadrusu belajar al-mawadda, apa namanya? Materi, ya. Al-mawadda materi pelajaran ad-diniyah keagamaan. Ya, dia belajar materi keagamaan. Mithlu seperti al-aqidah. Aqidah. Aqidah itu berarti kalau arti resminya itu keyakinan, ya. Tapi kalau di pelajaran kalian di madrasah sanawiyah itu ada namanya aqidah. Wal akhlak dan akhlak. Akhlak ini diartikan secara bahasa, akhlak itu adalah budi pekerti, ya. Wal fiqhi dan fikih. Fikih berarti hukum Islam. Wa tarikhil hadaratil islamiyah. Wa tarikh itu sejarah. Al hadarah kehadiran al-islamiyah, Islam, atau yang biasa kalian sebut dengan sejarah kebudayaan Islam, SKI, ya. Wal Quran dan Al-Quran, wal hadis dan hadis, wa ghairiha dan yang lainnya. Maksudnya yang lainnya al-mawaddud diniyah, al-mawaddat diniyah, ya, pelajaran yang lainnya. Jadi dia belajar materi keagamaan seperti akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran, Al-Hadis, dan lainnya. Wal mawaddal amah. Wa dan al-mawadda materi, al-amah umum. Mislu seperti ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat ini diartikan matematika. Wal biologia
biologi, IPA ya, ilmu pengetahuan alam, wal fisika, wal kimia, dan kimia. Ini yang namanya ilmu pengetahuan alam ya, udah turunannya. Ini udah 3 kalau kalian saat ini. Dulu itu satu-satu, biologi, fisika, dan kimia. Tapi kalau sekarang disatukan. Wal geografia dan geografi. Jadi ini masuknya ke pelajaran IPS. Dulu IPS itu ada IPS geografi, ada IPS sejarah, ada IPS ekonomi. Bahkan kalau SMA-nya ada IPS sosiologi, antropologi ya. Tapi kalau di SMP dulu waktu saya masih belajar itu biologi, fisika, kimia itu di SMA. Geografi, belajar sejarah dan ekonomi itu ada. Wa ghairiha dan lainnya. Wal lughat dan bahasa-bahasa. Ini jamak ya. Wal lughat dan bahasa-bahasa. Wahia, maksudnya wahia, dan itu bahasa-bahasa, maksudnya ini dan, atau kalau diartikan dan bahasa-bahasa, yaitu ya, kalau diartikan bisa ini diartikan yaitu al-lughatul Indonesia, bahasa Indonesia, wal lughatul Injliziyah, bahasa dan bahasa Inggris, wal lughatul Arabiyah, dan bahasa Arab, wal lughatul mahalliyah, dan bahasa daerah. Kalau kalian kalau di Jakarta itu berarti belajarnya dulu ilmu apa namanya, tentang PLKJ ya, PLKJ. Tapi kalau di daerah itu ada ilmu bahasa daerah, bahasa Jawa kalau di Jawa, kalau Sunda bahasa Sunda, mungkin di daerah lainnya pun ada ya, karena itu adalah muatan lokal daerah. Jadi dan siapa Ahmad belajar bahasa-bahasa, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak batasi sampai paragraf pertama ini. Setelah ini silahkan kalian kerjakan evaluasi sekaligus absensi harian kalian. Adapun untuk passwordnya adalah akhlak, KHLAQ, akhlak. Ini adalah passwordnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, bantu orang tua, dan giat beribadah, berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dengan adanya solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.